Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini 22 Podcast akan membahas tentang kelompok bajak laut 11 supernova yang kemungkinan merupakan salah satu anggota pasukan khusus rahasia seperti X-Drake, dan dia adalah Trafalgar di Laut. Loh, kok bisa? Tenang, 22 Podcast akan memberikan penjelasannya secara detail. Dan sambil menikmati penjelasannya, kalian juga bisa menikmati keripik ubi dari 22 Podcast. Cara mendapatkannya ada di kolom deskripsi. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Seperti yang sudah kalian ketahui bersama, selain Chipperpol, pasukan khusus rahasia bernama SWORD ini juga merupakan agen intelijen yang berpihak pada pemerintah dunia. X-Drake dan Kobe adalah dua dari anggota SWORD yang sudah kita ketahui, dan Trafalgar di Laut memiliki hubungan dengan keduanya. 22 Podcast akan mengawali pembahasan tentang Trafalgar di Laut yang merupakan bagian dari pasukan khusus rahasia SWORD dari peristiwa masa kecilnya, sekaligus asal-usul kenapa Laut bisa mendapatkan buah iblis OP-OP Nomi. Ketika peristiwa itu terjadi, Trafalgar di Laut dan X-Drake sedang berada di pulau yang sama. Hanya saja ketika itu mereka berdua sedang berada di lokasi dan pihak yang berbeda, sekaligus berlawanan. Trafalgar di Laut berada di pihak Rocinante yang saat itu ingin mencuri buah iblis OP-OP Nomi. Sementara X-Drake sedang bersama ayahnya yang merupakan seorang kapten bajak laut Barrels. Dan kelompok bajak laut Barrels adalah pihak yang memiliki buah iblis OP-OP Nomi. Seiring berjalannya waktu dan cerita One Piece, X-Drake dan Trafalgar di Laut seperti dipertemukan oleh takdir. Tercatat mereka berdua sudah bertemu sebanyak 2 kali. Pertama di Sambodi Archipelago, saat para kelompok bajak laut 11 supernova berkumpul. Lalu yang kedua di Wano Kuni, tepatnya di dalam penjara distrik Rasetsu. Saat itu X-Drake adalah orang yang membiarkan Trafalgar di Laut lolos dari penjara tersebut setelah berhasil mengalahkan Basil Hawkins. Bahkan saat itu Trafalgar di Laut juga menyatakan akan ikut dalam rencana X-Drake apabila memang saat itu X-Drake sudah memiliki sebuah rencana. Dari fakta-fakta barusan, jelas bukanlah hal aneh apabila Trafalgar di Laut dan X-Drake memiliki kedekatan. Jauh sebelum arc Wano Kuni berlangsung, X-Drake dan Trafalgar di Laut memang sudah memiliki kedekatan. Tepatnya ketika X-Drake dan Trafalgar di Laut bertemu di Pulau Sambodi Archipelago. Pada komik One Piece di chapter 498 untuk pertama kalinya, kita diperkenalkan para bajak laut 11 supernova. Saat itu kita melihat Trafalgar di Laut yang menegur X-Drake dengan bertanya, "Sudah berapa orang yang kau bunuh, Drake?" Jangan pernah lupa bahwa X-Drake dan Trafalgar di Laut berasal dari lautan yang sama, yaitu North Blue. Ditambah lagi dengan peristiwa buah iblis OP-OP Nomi. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa teguran tersebut bukan hanya teguran basa-basi. Trafalgar di Laut adalah bajak laut yang cerdas dan berpikir panjang. Jadi pernyataan Laut saat itu sudah mengisyaratkan sesuatu tentang reputasi X-Drake di masa lalu. Entah itu sebagai seorang perwira angkatan laut atau sebagai seorang kapten bajak laut. Sama seperti Rob Lucci yang pernah membunuh 200 orang prajurit karena menganggap mereka terlalu lemah sebagai seorang prajurit kerajaan. Dan masih di chapter yang sama, kita juga melihat perbincangan antara Oruk dan X-Drake. Saat itu Oruk menyebut bahwa X-Drake adalah seorang perwira angkatan laut yang jatuh. Lebih lanjut pada komik One Piece di chapter 509 saat Admiral Kizaru bertemu dengan X-Drake. Admiral Kizaru juga menyatakan bahwa X-Drake adalah seorang mantan perwira angkatan laut. Pernyataan yang hampir mirip dengan pernyataan Oruk. Dari sini sudah semakin jelas bahwa X-Drake dan Trafalgar di Laut memang memiliki kedekatan. Selain X-Drake, Kobe dari angkatan laut juga memiliki kedekatan dengan Trafalgar di Laut. Tahu dari mana nih 22 Podcast? Yang pasti dari komik One Piece. 22 Podcast akan membeberkan bukti-buktinya dan 22 Podcast akan memulainya dari komik One Piece di chapter 700. Saat itu kita diperlihatkan formasi baru dari kelompok bajak laut yang berstatus sebagai Shichibukai. Di situ Brand New memberikan kita informasi bahwa Trafalgar di Laut pernah menjadi dalang dari sebuah peristiwa besar yang dikenal dengan nama Pelabuhan Rocky. Ketika itu, kita tidak diberikan informasi apapun tentang Pelabuhan Rocky, sekaligus detail dari peristiwa besar tersebut, sampai pada komik One Piece di chapter 903.
kita baru mengetahui sebuah informasi baru tentang peristiwa di Pelabuhan Rocky. Seorang perwira angkatan laut bernama Kobe dianggap sebagai sosok pahlawan pada peristiwa tersebut karena banyak melindungi penduduk. Memang kita belum mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Pelabuhan Rocky. Tetapi ada satu hal yang menghubungkan antara Trafalgar di laut dengan Kobe, yaitu ketika peristiwa besar itu terjadi, mereka berdua sedang berada di lokasi dan waktu yang sama. Kalian juga harus ingat tentang bagaimana cara Trafalgar di laut meyakinkan pemerintah dunia untuk mendapatkan gelar Shichibukai, yaitu mengirim 100 jantung bajak laut lalu memberikannya kepada pihak pemerintah dunia. Dan ini sudah menjadi sebuah fakta dan sudah diceritakan pada komik One Piece di chapter 659. Kemungkinan besar hal ini juga berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi di Pelabuhan Rocky. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan dua-dua podcast tentang hal ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Dari penjelasan-penjelasan barusan tentang keterkaitan antara salah satu Kapten Bajak Laut 11 Supernova, Trafalgar di laut dengan seorang perwira angkatan laut Kapten Kobe di Pelabuhan Rocky, dua-dua podcast menyimpulkan adanya konspirasi atau rekayasa di balik peristiwa besar yang terjadi di Pelabuhan Rocky. Dan sudah bukan rahasia lagi apabila Trafalgar di laut sangat ahli dalam mengatur strategi. Bagaimana jika Trafalgar di laut dan Kobe saling bekerja sama pada peristiwa tersebut? Tujuannya jelas menguntungkan kedua belah pihak. Trafalgar di laut mendapat gelar Shichibukai dari pemerintah dunia dengan mengumpulkan 100 jantung bajak laut, sementara Kobe mendapatkan promosi jabatan dan dianggap sebagai pahlawan karena banyak melindungi warga sipil pada saat terjadinya peristiwa besar tersebut. Ingat, dalam dunia One Piece semuanya bergerak sesuai dengan kepentingan dan tujuannya masing-masing. Tidak peduli dia berstatus bajak laut ataupun angkatan laut. Selama memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, maka sudah sewajarnya apabila mereka saling bekerja sama. Tentu saja ini bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan. Kerjasama antara Monkey D. Garp yang merupakan perwira angkatan laut dengan seorang kapten bajak laut Goldie Roger adalah buktinya. Mereka berdua saling bekerja sama untuk mengalahkan kelompok bajak laut Rocks. Dan setelah peristiwa tersebut berakhir, Monkey D. Garp dianggap sebagai seorang pahlawan oleh angkatan laut. Sementara Goldie Roger bisa dengan bebas berlayar dan mencari harta karun One Piece. Bagaimana menurut kalian? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Jadi dari fakta-fakta yang dua-dua podcast jabarkan tadi, itu bisa disimpulkan kalau Trafalgar di laut ini memiliki semacam hubungan, atau bisa dibilang kedekatan dengan dua orang anggota SWORD, yaitu X-Drake sama Kapten Kobe. Jadi dari kedekatan itulah dua-dua podcast berani berpendapat kalau Trafalgar di laut itu merupakan bagian dari pasukan khusus rahasia SWORD. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, itu kayaknya bukan hal tabu buat organisasi seperti SWORD ini kalau sebagian dari anggotanya itu adalah seorang bajak laut. Contoh, Don Quixote Rocinante alias Corazon. Dia ini merupakan bagian dari kelompok bajak laut Don Quixote do Flamingo. Dan di sisi lain, dia juga merupakan anggota pasukan khusus rahasia SWORD. Dan ini terjadi jauh sebelum X-Drake jadi bagian dari anggota SWORD. Bahkan saat itu X-Drake masih ngikut bapaknya jadi bajak laut. Dari sini udah jelas, bukanlah suatu hal yang mustahil kalau Trafalgar di laut juga merupakan bagian dari pasukan khusus rahasia SWORD. Biarpun dia juga merupakan seorang kapten bajak laut. Dan mungkin karena Trafalgar di laut punya kepentingan sendiri, jadi dia memutuskan untuk mengincar gelar Shichibukai, terus pergi ke Pulau Panghazard dan nyusun rencana untuk mengincar posisi Kaido sebagai seorang Yonko, sekaligus balas dendam sama Doflamingo karena udah membunuh Rocinante. Tapi ada satu hal nih yang ngebuat pendapat dua-dua podcast tentang Trafalgar di laut yang merupakan bagian dari SWORD ini kedengarannya tuh konyol gitu. Nah, oke, di sini dua-dua podcast akan lanjutin penjelasannya. Alasan yang memberatkan pendapat dua-dua podcast yang menyatakan bahwa Trafalgar di laut adalah bagian dari pasukan khusus rahasia SWORD adalah masa lalunya. Trafalgar di laut lahir di kota Flavens yang saat ini sudah musnah akibat wabah penyakit bernama Amberlid. Dan pihak pemerintah dunia ikut ambil bagian dalam memusnahkan wabah penyakit tersebut dengan cara membakar habis kota Flavens bersama dengan para penduduknya.
Hal ini juga pernah 22 Podcast bahas pada video sebelumnya tentang Amber Lead. Tentu saja insiden itu merupakan peristiwa yang sangat menyakitkan bagi seorang Trafalgar Dilau. Ditambah lagi saat itu Trafalgar Dilau masih berusia 10 tahun. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa Lau memiliki dendam yang sangat mendalam pada pihak pemerintah dunia, sekaligus menganggap bahwa pihak pemerintah dunia sepenuhnya bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Jadi mana mungkin seorang Trafalgar Dilau yang memiliki dendam pada pemerintah dunia mau menjadi bagian atau bahkan bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia? Ingat, dalam dunia One Piece semua hal bisa terjadi. Seperti yang sudah 22 Podcast bahas pada video sebelumnya tentang agen intelijen Chipperpol dan Sword. Dari pembicaraan yang dilakukan antara Kapten Kobe dengan X-Drake yang terjadi pada komik One Piece di chapter 956, 22 Podcast menyimpulkan bahwa pasukan khusus Sword adalah agen intelijen yang sama sekali tidak berhubungan dengan Chipperpol. Selain itu, Sword juga sepertinya tidak memiliki kepercayaan kepada pihak pemerintah dunia dan juga Chipperpol. Bahkan bisa dibilang, Sword ini sangat mencurigai pihak pemerintah dunia dan juga Chipperpol. Hal tersebut mendorong seorang Trafalgar Dilau yang memiliki dendam kepada pihak pemerintah dunia untuk bergabung menjadi bagian dari Sword, organisasi intelijen yang berada di bawah pemerintah dunia tetapi mencurigai pihak pemerintah dunia. Jadi, tujuan bergabungnya Trafalgar Dilau dengan Sword adalah untuk menghancurkan pemerintah dunia dari dalam. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Trafalgar Dilau adalah bagian dari pasukan khusus rahasia Sword, atau setidaknya beraliansi dengan Sword. Oke, sedikit tambahan nih buat memperjelas penjelasan dari 22 Podcast barusan. Kemungkinan besar beberapa di antara kalian itu akan bertanya, kalau emang Trafalgar Dilau ini berniat menghancurkan pemerintah dunia dari dalam, terus kenapa dia nggak gabung aja sama pasukan revolusi? Kan tujuannya sama, yaitu sama-sama ngelawan pemerintah dunia. Iya, bener sih, tapi balik lagi ke tujuan akhir. Kalau Monkey D. Dragon dan pasukan revolusi itu kan tujuannya mau ngejatuhin pemerintah dunia terus gantiin posisinya. Nah, kalau Trafalgar Dilau itu enggak. Dia sama sekali enggak berminat sama posisi pemerintah dunia. Karena tujuan dari Trafalgar Dilau ini adalah mau balas dendam sama pemerintah dunia. Karena pihak pemerintah dunia udah ngebunuh semua anggota keluarganya di kota Flevens. Selain itu, kemungkinan Lau sama sekali nggak nemuin chemistry di pasukan revolusi. Itu sih menurut pendapat 22 Podcast. Dan kalian juga harus ingat kalau Trafalgar Dilau itu adalah bajak laut yang cerdas. Jadi dia ngelawan pemerintah dunia tanpa disadari sama pemerintah dunia itu sendiri. Sama kayak Sir Crocodile yang jadi bajak laut si Chibukai. Terus memanfaatkan gelar si Chibukai yang diberikan oleh pemerintah dunia buat ngancurin pemerintah dunia itu sendiri. Kalian juga harus ingat kalau orang-orang yang menyandang nama Di itu adalah musuh alami para dewa. Dan kalian juga pasti udah tahu para dewa yang dimaksud di sini adalah para kaum naga langit. Jadi udah pasti Trafalgar Dilau ini punya maksud kalau kerjasama sama pemerintah dunia. Mungkin itu aja yang bisa 22 Podcast bahas pada video kali ini. Jangan lupa follow akun Instagram 22 Podcast supaya kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari 22 Podcast. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya 22 Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.